Halo teman-teman Hanif semua, ketemu lagi bersama channel kebanggaan kita yaitu Hanif Saifullah. Dan channel ini membahas tentang literasi keuangan khususnya tentang asuransi. Hari ini saya akan membahas tentang wanita-wanita hebat dan luar biasa di Indonesia. Karena wanita itu patut untuk disayangi, dicintai, dan diperhatikan. Dan khususnya masalah perlindungan terhadap wanita di bidang keuangan asuransi. Dilansir dari situs CNN Indonesia, bahwa sebuah lembaga penelitian di Inggris menemukan resiko wanita terkena kanker itu akan meningkat di 2 dekade mendatang. Sehingga banyak sekali mungkin perempuan-perempuan di sana harus mempersiapkan perlindungan dari segi finansialnya atas resiko tersebut. Dan dilansir juga dari Bisnis Indonesia, data OJK menyebutkan persentase atas penetrasi asuransi di Indonesia itu tahun 2023 kemarin penetrasinya hanya 2,7% saja. Jadi masih banyak masyarakat Indonesia yang perlu dilindungi, khususnya perempuan dari resiko. Tapi nggak usah khawatir sebenarnya. Kenapa? Karena di Indonesia itu sudah banyak sekali produk asuransi meliputi resiko yang memang wajib dilindungi, seperti resiko finansial tentang kerugian atau resiko finansial tentang yang namanya perlindungan jiwa. Kita bahas tentang perlindungan jiwa nih teman-teman ya. Perlindungan jiwa itu bisa meliputi banyak hal. Dari mulai yang namanya resiko kematian. Jadi di Indonesia sudah banyak sekali asuransi yang melindungi resiko kematian dengan berbagai macam fasilitas dan fitur-fiturnya. Selain itu juga ada fasilitas perlindungan mengenai kecelakaan, rawat inap ya, penyakit kritis. Hari ini ya kita akan bahas mengenai resiko penyakit kritis. Kenapa? Karena resiko penyakit kritis adalah resiko yang memang sekarang sedang banyak dihadapi dan pastinya butuh biaya besar. Berbicara tentang asuransi adalah asuransi sebagai mitigasi atau pengalihan resiko terhadap resiko yang terjadi di kita atau di manusia ya. Jadi kalau memang terjadi resiko, harusnya kita biaya sendiri besar atau mengeluarkan uang yang sudah dikumpulkan dengan keringat dan air mata, tapi jangan sampai uang tersebut dibiayai untuk resiko tersebut. Pakai apa biayanya? Pakai kantung orang lain, yaitu dialihkan kepada perusahaan asuransi. Nah, berbicara pengalihan resiko ya, banyak orang menyebutkan asuransi adalah sebagai pengalihan resiko. Namun, kali ini kita bahas dengan cara yang berbeda, khususnya buat para wanita di sana adalah asuransi bukan hanya pengalihan resiko, tapi sebagai bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Hari ini saya akan menghadirkan narasumber spesial buat teman-teman. Beliau akan sharing perjuangannya sebagai survival cancer selama 10 tahun dan melewati 2 masa kritis. Beliau adalah seorang wanita hebat yang berprofesi sebagai wira swasta. Baik, kita hadirkan sekarang ya teman-teman. Halo, dengan siapa ini saya berbicara? Boleh kakak yang cantik ini kenalkan kepada penonton semua dan para wanita hebat semua di sana. Kakak ini siapa coba? Hai semuanya, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa. Saat ini saya wira swasta, bekerja dari rumah. Oke ya, Kak Marisa ya. Kita dalam hal ini berbicara tentang mitigasi ataupun resiko yang memang sangat dikhawatirkan oleh wanita ya. Saya dengar di belakang Kak Marisa adalah sebagai survival cancer ya. Dan sudah 10 tahun. Kalau boleh tahu, ceritakan tuh kira-kira apa yang dialami selama 10 tahun itu. Nah, alhamdulillah nih saya dapat kesempatan hidup berkali-kali. Ibarat main game nih. Oke. Nah, saya dikasih lagi kesempatan hidup lagi, dikasih lagi live lagi, dikasih lagi live lagi. Oh. Nah, tahun 2014 itu asal muasalnya saya di vonis kanker payudara. Ya. Stadiumnya 2B. Oh, oke. Jadi si kanker payudara itu menyebar ke kelenjar getah bening. Lalu ada pengobatannya itu di operasi di 2014 itu, lalu di kemoterapi dan juga radiasi. Oke. Sambil minum obat rutin terus tuh. Oh. Sampai 2020 saya dicek itu masih setiap tahun cek berkala. Ya. Alhamdulillahnya bersih. Jadi si kanker itu sudah tidur.
Oke, sudah tidur ya. Ya, Oke, itu satu kali atau ada berikutnya? berkala setiap tahun. Berkala setiap tahun ya. Selain kita kan resiko harus payudara, resiko kanker payudara, itu aja satu kali atau ada yang lain? Enggak, dari sepanjang 2014 sampai 2020 itu aman tuh. Aman ya? Nggak ada apa-apa. Karena Oh. setiap tahun kan dicek berkala scan, Oke. bersih. Kalau boleh tahu nih, Kak Marisa, waktu kanker yang pertama, kanker payudara tersebut, pengobatannya di mana dan kira-kira berapa tuh biayanya? Tahun 2014 itu saya pengobatan di Singapura. Oke. Terus dilanjutkan juga ada di Indonesia. Oh, sampai di Singapura ya? Waktu di Sampai Singapura itu di mana? Di Mount Elizabeth. Mount Elizabeth. Oke. Rumah sakit Mount Elizabeth. Terus lanjut di Indonesia tuh. Ya. Karena radiasi ya, dia kan harus setiap hari. Hmm. Itu di Indonesia di Siloam MRCCC Semanggi, Jakarta. Nah itu total biaya saat itu mungkin habisnya dari mulai awal ya pemeriksaan sampai Oke. radiasi itu sekitar 400 juta mungkin ya 400 itu juta? ya. 400 juta pada saat 2014. Mungkin sekarang bisa 1,5 atau 2 kali lipatnya kali ya Iya, kali ya. biayanya ya. Dan itu kalau saya boleh tahu nilai sebesar itu tuh sumbernya dari mana ya? Tempo hari alhamdulillahnya saya kan bekerja tuh masih di satu perusahaan. Ya. Nah di sana ada kebetulan ada fasilitas kesehatan Oke. yang mana memang tidak seluruhnya di cover. Oke. Nah untuk menutupi kekurangannya, alhamdulillahnya saya dapat kepala perusahaan yang sangat baik. Oh, dibantu jadi. Jadi beliau pemilik perusahaan membantu saya untuk menutup si kekurangan biayanya. Oke, berdasarkan tadi ada dua sumber biaya ya. Yang pertama adalah asuransi dan yang kedua adalah dari perusahaan. Perusahaan dengan dana pribadi karena kebijakan dari pemilik perusahaan tersebut ya. Oke, persentasenya besar mana nih antara asuransi dan beliau nih? Tentu saja dari owner ya, karena asuransinya kan nggak terlalu besar. Jadi memang minimal asuransi pada saat itu. Betul. Makanya perlu mungkin sekarang buat para wanita-wanita hebat dan mungkin teman-teman Hanif semua di sana itu kesadaran untuk berasuransi ya. Oke, saya tadi dapat informasi lagi ada 2 fase kritis kabarnya ya. Jadi pertama itu kanker payudara, yang kedua itu apa tuh? Nah ini kan sampai 2020 itu dinyatakan bersih. Qadarullah di 2022 ternyata kankernya itu menyebar kemana-mana. Oh, jadi kanker Dengan itu tiba-tiba. bisa nyebar ya? Oke. Ternyata resiko kansernya muncul lagi. Bahkan saat itu ya 2022 itu sudah menyebar kemana-mana. Ada menyebar ke paru-paru, ke seluruh bagian tulang belakang, ke organ-organ dalam yang lainnya juga. Oh, jadi kemana-mana ya? Betul. Waktu tadi 2014 itu stadium 2B. Nah, di 2022 itu stadium apa tuh? Kalau dokter bilang sih sudah stadium akhir ya. Stadium 4 berarti ya? Nah, yang paling besar itu di kanker mana nih? Tadi ada paru-paru, organ yang lain, yang mana nih? Yang paling besar itu yang di paru-paru. Oh, paru-paru. Jadi fase kedua adalah terkena yang namanya resiko kanker paru-paru. Boleh ceritain tuh, apa tuh yang dialami dan fase kritisnya gimana sih pada saat itu? Ya, itu pastinya karena organ paru-paru itu kan organ paling utama ya selain jantung di badan kita. Jadi kita bergerak, kita bernapas itu semua kan dari paru-paru. Iya. Karena paru-parunya udah nggak normal, ya tentu saja jalan pun capek, jalan sedikit nggak bisa napas, ngomong sedikit udah mulai sesek. Gitu. Treatment apa tuh kemarin yang dilakukan untuk pengobatannya? Treatmentnya karena dia di dalam jadi nggak bisa dioperasi, Ya. jadinya kemoterapi, lalu ada radiasi juga, Oke. dan juga ada obat rutin yang diminum. Obat rutinnya. Rawat inap berapa lama tuh? Ada pembedahan, ada apa barangkali? Pokoknya saya itu 1 tahun itu seperti ini deh, seperti lagi les di rumah sakit, bolak-balik secara rutin. Secara rutin ya. Iya. Oke, jadi dirawat Asrama inap juga saya. ya. Oke. Nah, berbicara tadi mengenai biaya ya. Yang pertama adalah dari asuransi yang sebagian kecil, sebagian besar itu di cover sama
yang namanya kebaikan perusahaan dan owner. Ya. Nah, kalau yang kedua itu sumber dananya dari mana? Kalau saya boleh tahu. Nah, alhamdulillah di 2022 itu sumber dananya 30% kurang lebih Iya. itu dari asuransi dari perusahaan suami saya. Oh, untungnya udah ada suami ya yang Iya. kedua ya. Jadi udah semakin besar itu pengcoveran asuransinya ya. Ya, Oke. 30% dari suami saya, 70%-nya dari BPJS. BPJS. Mungkin Kenapa bukan pakai 70%, BPJS? mungkin bukan 70% ya, mungkin kita ambillah 60%, Oh. 10%-nya dari uang pribadi karena BPJS kan ada hal-hal yang nggak bisa di-cover. Oh, jadi nggak semua asuransi di cover oleh BPJS. Kenapa pakai BPJS? Kenapa nggak pakai asuransi kantor suami semua? Karena asuransi kantor kan terbatas. Tempo hari itu dari limit yang ada tahunan, dari limit tahunan yang ada baru cuman 2 atau 3 kali berobat treatment udah habis limitnya. Oh. Jadi dengan sangat terpaksa nggak bisa digunakan lagi. Oke, berarti buat teman-teman Hanif semua, memang dengan punya asuransi kantor adalah salah satu mitigasi utama ya. Tapi tolong cek lagi buat teman-teman yang punya asuransi kantor, nilainya apakah cukup atau sesuai dengan ekspektasi kalau terjadinya resiko yang memang sangat besar, khususnya penyakit kritis seperti yang dialami oleh Kak Marisa ini ya. Oke, saya boleh tahu nggak kira-kira nih ya, biayanya berapa untuk fase kedua sampai dengan sekarang udah sehat kembali ya? Berapa tuh kira-kira? Iya, untuk fase kedua ini mungkin totalnya ya 300 sampai 350 juta kali ya. 300 sampai 350 juta. Iya, kalau saya hitung-hitung ya, itu termasuk rawat inap bolak-balik, segala pemeriksaan, scan, terus ada kemoterapi, radioterapi atau radiasi, Ya. dan juga obat-obatan. Oke, berarti 350 juta kalau kita gabungkan dengan yang pertama sekitar 400 juta ya. Berarti 750 ya. Iya. Mungkin kurang lebih di angka 1 miliar kali ya mungkin bisa habis kalau untuk persiapan kalau terjadi resiko penyakit kritis ya. Iya. Oke, nah ini berbicara yang paling penting teman-teman sebagai bukti kasih sayang terhadap diri sendiri dan keluarga ya. Kira-kira saya mau tanya lagi nih ya, pada saat terjadi resiko tersebut 2 fase kritis yang dialami dan itu pasti perjuangannya sangat berat. Itu keluarga gimana tuh perasaannya? Ya, keluarga sih pastinya kebat-kebit ya. Kebat-kebit, oke. Karena yang pertama melihat kondisi si sakit ini perlu banyak bantuan, apalagi dengan sesak napas, dengan nggak bisa beraktivitas berat. Itu satu. Yang kedua, mereka juga khawatir karena kan saya jadi pekerjaan saya jadi terganggu dan sementara waktu tempo hari memang saya putuskan untuk tidak bekerja dulu karena memang kendala aktivitas itu. Yang ketiga pastinya adalah kekhawatirannya finansial, itu yang paling terbesar karena kan karena yang namanya cancer itu pengobatan bukan one hit, tapi dia pengobatan jangka panjang. Oke. Jadi kekhawatiran dari keluarga pastinya adalah tentang gimana nih untuk pengobatan, bisa terus berlanjut atau enggak gitu. Oke ya, berarti keluarga ikut pusing juga ya, Iya. ikut capek juga, ikut mikirin juga yang pasti. Betul. Belum lagi nungguin ya, bolak-balik ke rumah sakit, nganterin, mikirin biaya. Berarti kalau terjadi resiko itu yang sedih, yang susah bukan sang penderita saja, tapi keluarga sekitar ya, keluarga tercinta sekitar. Iya. Bahkan saya pernah dengar nih Kak Marisa, yaitu ada satu pernyataan atau satu nasihat ya, quotes ya, satu nasihat itu yang luar biasa. Kalau kita mengalami atau mengikuti ujian itu banyak nih. Kalau kita ujian misalkan ujian sekolah, ujian nasional, kita yang diuji, kita yang menjawab pastinya. Tapi kalau ujian Tuhan datang atau ujian Allah datang, itu orang yang diuji, orang yang diberi pengujian misalkan karena sakit, yang menjawab bukan hanya orang tersebut tapi keluarga sekitar juga. Nah, kita berbicara nih tentang asuransi.
menurut Kak Marisa tadi kan berbicara tentang ada punya asuransi. Asuransi apa yang sudah dimiliki dan perannya tadi kan nggak banyak nih. Asuransi apa yang sudah dimiliki sebelumnya? Nah, kalau asuransi ini secara pribadi saya nggak punya asuransi. Oh, secara pribadi belum punya? Iya. Dari zaman muda saya nggak suka yang punya asuransi, makanya saya nggak punya asuransi. Oh. Gitu. Jadi saya pakai yang asuransinya itu asuransi dari perusahaan. Ya. Zaman dulu. Yang kedua asuransi dari suami. Pada saat ini asuransi perusahaan dari suami ya. Jadi nggak punya dan awalnya nggak suka asuransi gitu ya. Nah, setelah mengalami ini nih, kira-kira pendapat Kak Marisa terhadap asuransi itu gimana nih? Ya, kalau dibilang menyesal ya menyesal. Kenapa nggak ikut asuransi dari dulu? Oke. Tapi ya sudah, itu kan sudah takdir Allah ya. Ya. Nah, cuman setelah saya tahu, oh ternyata penting ya asuransi itu sebetulnya. Untuk apa? Sebenarnya bukan cuma buat diri pribadi, tapi untuk orang-orang di sekitar tadi, kita bantu biar tidak terlalu khawatir dengan kita. Oke. Jadi asuransi kalau boleh saya tambahkan dikit, selain sayang terhadap diri sendiri, tapi sayang juga terhadap keluarga sekitar dan kita benar-benar peduli terhadap keluarga sekitar ya. Iya. Oke. Nah, yang terakhir nih, karena kita berbicara tentang wanita-wanita hebat di luaran sana ya. Harapan Kak Marisa terhadap wanita hebat di luaran sana mengenai resiko dan kaitannya dengan asuransi itu seperti apa? Silakan Kak. Ya, kalau yang saya tahu memang untuk wanita itu resiko terjadinya kanker lebih besar, lebih banyak. Kanker-kanker yang terkait dengan organ kewanitaan itu resikonya tinggi. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman para perempuan Indonesia khususnya untuk menjaga kesehatan, itu yang paling penting. Oke. Karena lebih baik, sangat lebih baik mencegah dibanding mengobati. Setuju. Lalu yang kedua terkait dengan asuransi. Ya. Asuransi untuk teman-teman yang memang berkesempatan untuk bisa memiliki perlindungan untuk mengcover resiko sakit, itu sangat-sangat disarankan. Contohnya, kalau teman-teman berkesempatan untuk menabung sendiri, untuk bersiap-siap lah dana sendiri, dana darurat apabila sakit, monggo. Atau yang kedua, apabila teman-teman pengen join di asuransi, itu juga baik. Oke, terima kasih Kak Marisa ya. Saya simpulkan kepada teman-teman bahwa asuransi itu selain yang namanya mitigasi resiko ataupun pengalihan resiko dari keuangan pribadi, tapi juga adalah bentuk rasa kasih sayang terhadap diri sendiri dan keluarga sekitar. Karena kalau terjadi sesuatu yang pusing, yang susah, bukan sang yang menderita aja, tapi keluarga tercinta di sekitar kita. Seberapa sayang teman-teman semua di luaran sana sayang terhadap keluarga tercinta. Dan saya barusan membaca bahwa asuransi itu adalah ada fungsi yang unik. Asuransi adalah punya fungsi P3K. P3K itu apa? Perlindungan atau pertolongan pertama pada keuangan. Nah, selamatkan keuangan teman-teman yang sudah dikumpulkan ya setiap tahun, setiap waktu ya, dengan keringat dan perjuangan serta air mata, jangan sampai hilang sia-sia. Alihkan resiko teman-teman dengan memproteksi keuangan teman-teman menggunakan asuransi. Jadi, itu aja dari channel Hanif Saifullah. Semoga informasi ini saya dan Kak Marisa berbicara tadi merupakan satu inspirasi yang berarti sehingga kita punya kehidupan yang lebih baik lagi walaupun resiko bisa hadir kepada kita kapanpun, dimanapun, dan tidak pernah ada yang tahu. Selamat pagi, sukses buat kita semua, salam sehat dan bahagia selalu. Bye-bye.